Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita akan coba bahas apa itu jurnal penyesuaian, bagaimana bentuk jurnal penyesuaian tersebut, kemudian bagaimana cara kita melakukan pencatatan jurnal penyesuaian tersebut. Nah, baik, di sini kita bisa lihat bersama ya. Di sini sudah ada pengertian dari jurnal penyesuaian itu. Jadi kita bisa mengartikan kalau jurnal penyesuaian itu adalah suatu form ya yang nantinya akan digunakan untuk mencatat akun-akun buku besar yang perlu disesuaikan. Atau akun-akun rekening yang memang perlu disesuaikan sehingga dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan akun buku besar yang sudah menunjukkan keadaan sebenarnya, ya, akun buku besar atau akun-akun yang ada yang sudah menunjukkan keadaan yang sebenarnya dapat digunakan langsung dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan yang belum, ya, sedangkan yang belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya harus kita lakukan penyesuaian terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dilakukan penyesuaian adalah untuk memisahkan antara biaya yang sudah menjadi beban pada suatu periode akuntansi dengan yang belum. Selain itu, antara pendapatan yang sudah menjadi hak dan yang belum menjadi hak. Jadi, itu adalah salah satu beberapa akun-akun yang mungkin akan dilakukan jurnal penyesuaian. Jadi, intinya ini kenapa perlu dilakukan jurnal penyesuaian, karena memang akun-akun itu membutuhkan penyesuaian biar nanti hasilnya menunjukkan keadaannya sebenarnya, ya. Jadi itu adalah definisi dari jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, bagaimana bentuk dari tabel jurnal penyesuaian itu. Nah, kalau kita lihat ya bersama-sama, ternyata bentuk tabel jurnal penyesuaian itu sama seperti jurnal umum. Ya, tidak ada bedanya ya, paling di sini nama laporannya saja. Kalau di sini kan kalau jurnal umum berarti kita bikin di sini jurnal umum. Nah, di sini kita akan melaporkan jurnal penyesuaian, maka kita bikin di sini adalah laporan jurnal penyesuaian. Dan jangan lupa di sini adalah periodenya kapan. Oke? Nah, masalah tabel ya sama, ini tabelnya terdiri dari beberapa kolom. Ada kolom tanggal untuk mencatat tanggal kapan kita melakukan jurnal penyesuaiannya. Kemudian keterangan di sini kita akan mencatat akun-akun yang akan kita mau jurnalkan, ya kan? Yang mau kita sesuaikan apa-apa saja. Maka nanti kita letakkan pencatatannya di bagian keterangan. Kemudian di sini ada ref, ya, ini boleh nomor kode akun, boleh juga tanda checklist, silakan. Kemudian di sini ada kolom debit, di mana kita gunakan untuk mencatat nominal yang memang posisinya di debit. Nah, kemudian ini kredit, ini untuk mencatat nominal yang memang posisinya di kredit. Nah, ini adalah bentuk dari jurnal penyesuaian. Oke. Nah, kalau kita sudah paham pengertian jurnal penyesuaian, sudah paham bentuk jurnal penyesuaian, maka kita akan coba bagaimana cara melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, sebenarnya ada beberapa akun yang memang atau kejadian atau transaksi yang memang akan perlu kita lakukan yang namanya pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama itu seperti ini, perlengkapan. Nah, perlengkapan ketika kita menemukan ini di dalam laporan keuangan di dalam pencatatan kita ya, itu akan dilakukan jurnal penyesuaiannya. Misalnya nih, contoh soalnya, seandainya ya perlengkapan yang ada di neraca saldo itu diketahui berjumlah 500.000. Setelah dihitung secara fisik persediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember, ternyata ada 200.000. Nah, ini artinya kita perlu melakukan penyesuaian terhadap perlengkapan yang kita miliki, ya kan? Nah, kemudian bagaimana cara melakukan perhitungannya? Perhitungannya itu adalah seperti ini.
Nah, kita lihat kalau di neraca saldo itu berapa nominal perlengkapannya? 500.000. Yang ada di sana itu kita anggap sebagai perlengkapan yang tersedia. Kemudian nanti yang 31 Desember ini adalah yang tersisa, maka kita cari selisihnya. Selisih antara 500.000 dan 200.000 dapat 300.000. Nah, 300.000 ini adalah yang sudah terpakai. Kalau sudah terpakai, maka akan kita anggap sebagai beban. Nah, ini kan perlengkapan, berarti beban perlengkapan. Nah, nanti maka jurnalnya kita debit beban perlengkapan, kita kredit perlengkapan. Artinya, di sini perlengkapan kita akan berkurang. Nah, muncullah beban perlengkapan. Nah, nominalnya di debit dan di kredit masing-masing Rp300.000. Ini adalah cara melakukan penyesuaian untuk perlengkapan. Ya, jadi seperti ini dia. Kalau yang dikasih tahu di sini, ya pada akhir itu dikasih tahu adalah yang tersisa, maka kita kurangkan dulu dengan perlengkapan yang tersedia, yang ada di neraca saldo. Tapi kalau yang disampaikan di sini adalah yang sudah terpakai, ya, yang sudah terpakai 200.000, maka 200.000 inilah kita langsung buatkan nominalnya kemari. Jadi bukan yang 300. Jadi kita tidak perlu lagi mengurangkan, tapi inilah 200.000 ini kita anggap nantinya sebagai yang sudah terpakai. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, yang biasanya akan dilakukan penyesuaian itu adalah beban yang masih harus dibayar. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Perusahaan membayar upah pegawai mingguan setiap hari Sabtu. Tarif upahnya Rp50.000 per hari. Pembayaran upah terakhir tanggal 28 Desember. Dengan demikian, upah karyawan tanggal 30 dan 31 Desember belum dibayar karena baru akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 4 Januari tahun berikutnya. Nah, jadi di sini karena batas waktu pembayaran gaji itu di tanggal 28, ada sisa 2 hari lagi yang belum dibayarkan. Karena ini akan masuk nanti di tanggal 4 Januari tahun berikutnya. Nah, berarti nanti untuk ini yang 2 hari ini tetap kita lakukan pencatatannya di sini. Agar nanti sesuai ya, laporan kita. Nah, perhitungannya itu adalah, kan 1 hari itu dapat gajinya 50.000. Maka nanti kita buat seperti ini. Upah yang belum dibayar itu 2 hari. 1 harinya 50.000. Maka kita kalikan 2, maka dapatlah 100.000. Nah, inilah 100.000 ini yang kita akan jurnal. Nah, kita akan buat jurnal penyesuaiannya, di debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji. Nah, kemudian nanti pencatatannya itu masing-masing kita buat posisinya debit dan kredit itu Rp100.000, ya. Ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan beban yang masih harus dibayar. Biasanya beban yang masih harus dibayar ini bisa seperti beban gaji, misalnya lagi utang gaji, utang bunga, misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya juga. Ya, pokoknya beban yang masih harus dibayar itu nanti kita akan buat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Tergantung situasinya. Kalau memang gaji yang belum dibayar, maka berarti kita bikin beban gaji dan utang gaji. Tapi kalau yang belum dibayar itu bunga, berarti beban bunga dan utang bunga. Oke? Baik, yang ketiga. Yang ketiga itu ada yang namanya jurnal penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Nah, contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Suatu perusahaan menyimpan uang di bank sebesar 900 juta. Pada tanggal 1 September 2019, suku bunganya 15% per tahun. Dan bunga diterima setiap 6 bulan sekali, yaitu tiap 1 Maret dan 1 September. Oke, jadi kalau kita mau perhitungkan ini, ya, maka dia seperti ini. Berarti ada 6 bulan pertama baru akan diterima di 1 Maret 2020. Tadinya kan dia menyimpan uangnya 1 September, ya kan? Kemudian nanti seharusnya dia bakal terimanya di 1 Maret, ya, untuk yang pertama kali. Nah, tapi kan sehingga sampai akhir periode akuntansi terdapat bunga yang ditunda penerimaannya, ya, selama 1 September sampai 31 Desember. Ini ada yang ditunda penerimaan
ya ditunda penerimaannya, ya kan. Kemudian ini ada berapa bulan? September ke Desember itu ada 4 bulan. Ya, jadi kita buat ini 4/12 dikali 15% dikali 900 juta. Maka nanti kita akan dapatlah nominalnya 45 juta. Ini akan kita akui sebagai piutang bunga di debit, kemudian pendapatan bunga di kredit. Nominalnya masing-masing 45 juta rupiah. Ya. Jadi seperti ini salah satu contoh transaksi yang berkaitan dengan pendapatan yang masih harus diterima. Jadi di sini kita pendapatan bunga ya yang kita akui di sini. Nanti ada juga pendapatan seperti pendapatan sewa atau pendapatan komisi dan pendapatan lainnya yang pastinya yang masih harus diterima. Kita sudah selesaikan tapi mungkin kita sudah misalnya sewa misalnya gitu ya. Atau kita sudah menyelesaikannya tapi uangnya belum kita terima. Itu maka akan kita akui sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Oke. Yang berikutnya, pencatatan jurnal penyesuaian penyusutan aktiva tetap. Nah, jadi salah satu lagi yang perlu disesuaikan itu adalah penyusutan aktiva tetap. Nah, nanti aktiva tetap itu akan kita susutkan karena kan dia nilainya akan berkurang. Seperti contohnya seperti ini. Diketahui di neraca saldo itu, akun peralatan kantor memperlihatkan jumlahnya 19 juta. Nah, kemudian diputuskan oleh manajemen bahwa penyusutannya 10% per tahunnya. Jadi setiap tahun itu disusutkan sebesar 10%. Maka perhitungan yang kita lakukan yaitu 10% ini dikalikan 19 juta. 19 juta itu kan dari neraca saldo. Kita lihat berapa nominal peralatan kantornya di sana. Kemudian kita kalikan dengan 10%, maka nanti dapatlah hitungannya Rp1.900.000. Nah, ya Rp1.900.000 inilah yang akan kita lakukan pencatatannya di jurnal penyesuaian. Kita buat di situ debitnya beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya masing-masing Rp1.900.000. Jadi kalau memang yang kita susutkan itu adalah peralatan, maka bikin peralatan. Kalau yang kita susutkan itu adalah kendaraan, maka bikin kendaraan. Dan kalau yang kita susutkan itu adalah misalnya gedung, maka bikinlah di sini gedung, gitu ya. Jadi seperti inilah salah satu contoh yang berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap. Baik, kemudian selanjutnya ini contoh pencatatan jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Jadi salah satu lagi contoh yang biasanya dilakukan jurnal penyesuaian itu adalah beban dibayar di muka. Contoh soalnya, misalnya seperti ini. Tanggal 1 April 2019, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun 2 juta. Nah, bagaimana jurnal pada saat tanggal 1 April 2019 dan 31 Desember 2019 dengan menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan aktiva. Nah, gini. Jadi biasanya beban dibayar di muka ini ada 2 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama itu metode pendekatan neraca atau aktiva. Yang kedua itu metode pendekatan laba rugi atau pendekatan beban gitu ya. Nah, di sini contohnya diminta kita buat contoh seandainya ini menggunakan pendekatan neraca. Nah, maka nanti jurnal yang kita lakukan pada saat tanggal 1 April ini, ya kan 1 April ini perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun. Kalau kita pakai pendekatan neraca, nanti jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka itu di debit, kreditnya adalah kas. Masing-masing nominalnya adalah 2 juta rupiah. Nah, pada saat kita mau melakukan jurnal penyesuaian nantinya, maka kita akan buat dia di debit itu beban asuransi, kemudian kreditnya asuransi dibayar di muka. Ya, kenapa? Karena kan kita mau melakukan penyesuaian. Kita mau melihat, kita mau menentukan ya nilai yang sebenarnya itu berapa yang sudah kita akui sebagai beban bagi perusahaan. Nah, kita kan bayarnya itu di tanggal 1 April. Ini bayarnya untuk 1 tahun, ya kan? Untuk 1 tahun. Nah, itu batasnya di tanggal 1
ya 1 April tahun 2020 yang akan datang gitu ya kan. Nah, sekarang kan kita mau ke penyesuaian dulu. Itu ada dari kalau kita hitung ya, ini kita hitung itu dari April sampai 31 Desember ada 9 bulan. Nah, 9 bulan sudah dijalani yang namanya asuransi ini ya, sudah kita jalani asuransi ini. Nah, kemudian maka nanti perhitungannya 9/12 dikali 2 juta. Karena kan di sini ya kita bayarkan 2 juta. Maka nanti kita buat perhitungan seperti ini. 9/12 kali 2 juta, maka dapatlah hasilnya 1.500.000. Nah, ini yang 1.500.000 ini adalah yang sudah menjadi beban. Karena kita sudah jalani, ya sudah kita gunakan asuransinya. Nah, maka nanti ini kita akui sebagai beban asuransi. Kalau di sini tadi kita menggunakan pendekatan neraca atau aktiva, maka nanti dia pada saat kita melakukan jurnal penyesuaian, kita akan mencatat atau menghitung itu berapa yang sudah menjadi beban asuransi yang sebenarnya. Nah, ternyata yang sudah kita akui sebagai beban asuransi sebenarnya itu adalah Rp1.500.000. Nah, nanti yang kita akui yang 2 juta ini, ya asuransi DBR Muka, kita letakkan di kredit. Nah, nanti dia akan berkurang. Makanya nanti kita buat di sini juga Rp1.500.000. Sisanya yang 3 bulan lagi itu nanti akan dihitungkan kemudian gitu ya. Itu dia akan dianggap sebagai asuransi yang DBR Muka yang tersisa gitu ya. Ada 3 bulan lagi yang asuransi DBR Muka yang tersisa. Nah, yang pasti ini yang sudah menjadi beban adalah 9 bulan karena sudah dijalani. Nah, hasilnya adalah Rp1.500.000. Nah, bagaimana kalau seandainya contoh yang sama tapi kita menggunakan pendekatan laba rugi. Jadi di sini kan katakan 1 April itu kita membayar premi asuransi untuk 1 tahun 2 juta. Nah, di sini kita melakukan pendekatannya adalah pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Maka nanti kita akan menjurnal pada saat tanggal 1 April itu adalah beban asuransinya yang kita debit. Kemudian nanti ini kita buat kas. Kreditnya kas, kemudian masing-masing nanti nominalnya kita buat debit dan kredit itu adalah sebesar 2 juta rupiah. Oke. Nah, bagaimana ketika kita ingin melakukan pencatatan jurnal penyesuaiannya pada saat 31 Desember 2019? Nah, karena ini adalah pendekatan laba rugi atau beban, maka nanti kita akan mencari berapa asuransi yang belum kita jalani, yang belum kita lalui, sesungguhnya berapa gitu ya kan. Ini kan kita akui sudah seluruhnya ini kita akui sebagai beban, padahal sampai Desember itu belum semuanya ya, belum semuanya diakui sebagai beban sebenarnya. Karena apa? Karena dia belum dijalani. Nah, di sini kita lihat berarti nanti kita harus menghitung berapa yang belum kita jalani atau yang belum seharusnya kita akui sebagai beban. Ya, biar nanti nominalnya akan sesuai gitu ya kan, dengan sesuai dan sebenarnya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, yang belum itu berarti setelah Desember itu berapa bulan? Nah, yang belum itu kan setelah Desember berarti Januari ke 31 Maret. Nah, jadi Januari ke 31 Maret itu ada 3 bulan. Nah, 3 bulan itulah yang nantinya akan kita hitungkan 3/12 dikali 2 juta. Maka nanti dapatlah nominalnya Rp500.000. Ya, jadi ini kita akan dapatkan Rp500.000 ini kita akan akui sebagai asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar muka berarti nanti kita buat di sini. Asuransi dibayar di mukanya di debit, kreditnya adalah beban asuransi. Nah, karena tadi ini beban asuransinya itu karena kita sudah lalui ya, ini kita yang sudah kita lalui. Nah, ternyata nanti kita kreditkan, kita buat dia di kredit dan munculkan namanya asuransi dibayar muka. Jadi nanti sisanya itu yang belum kita jalani nominalnya adalah Rp500.000. Ini dia. Oke, seperti inilah cara kita melakukan pencatatan jurnal penyesuaian beban dibayar di muka dengan pendekatan laba rugi atau beban. Nah, kemudian berikutnya adalah pencatatan jurnal penyesuaian
apabila itu berkaitan dengan akun pendapatan diterima di muka. Di sini ada contoh soal. Ya, contoh soalnya pada tanggal 1 Juli 2019 diterima sewa untuk 2 tahun sebesar 4 juta. Juna pada tanggal 1 Juli 2019 dan juna penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 ini dengan menggunakan pendekatan neraca atau aktiva. Nah, jadi kan pencatatan pendapatan diterima di muka ini juga ada dua metode. Pertama itu pendekatan neraca, yang kedua itu pendekatan laba rugi. Nah, di sini kita ambil contoh yang pertama adalah menggunakan pendekatan neraca. Nah, pendekatan neraca itu kalau kita pada tanggal 1 Julinya itu kita akan catat dia seperti ini. Jadi 1 Juli kita debitkan kas, kemudian kreditnya kita bikin sewa diterima di muka. Nominalnya masing-masing adalah 4 juta rupiah, ya kan? Nah, ini pencatatan pada saat kita menerima sewa. Ya, sewa. Kita terima sewa diterima di muka, ya kan? Nah, kita terima uangnya sebesar 4 juta pada tanggal 1 Juli dan ini kita gunakan pendekatan neraca atau aktiva. Nah, kemudian pada saat tanggal 31 Desember, ya, kita melakukan juna penyesuaian. Nah, juna penyesuaiannya itu nanti kita buat adalah di debitnya sewa diterima di muka, kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa, ya. Jadi di debitnya adalah sewa diterima di muka, kreditnya adalah pendapatan sewa. Nah, ini kenapa kita bikin sewa diterima di muka? Karena kita mau mengakui berapa sih sebenarnya yang sudah benar-benar kita akui sebagai pendapatan kita, ya kan, sampai bulan Desember, dari bulan Juli sampai ke bulan Desember. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, tadi kita itu menerima uangnya 1 Juli. Nah, kemudian kita mau melakukan juna penyesuaiannya di 31 Desember. Maka di situ bisa kita lihat ada 6 bulan. Dari bulan Juli sampai 31 Desember itu ada 6 bulan, maka perhitungannya adalah 6/24 bulan. Kenapa di sini 24? Karena di sini kita menerimanya untuk 2 tahun. Nah, untuk 2 tahun, berarti otomatis 2 tahun itu adalah 24 bulan. Kalau 1 tahun, berarti 12 bulan. Nah, karena ini 2 tahun, maka kita bikin 6/24 bulan, dikalikan dengan 4 juta. Maka nanti dapatlah hasilnya 1 juta rupiah. Ya, jadi nanti dari 4 juta ini, dari 6/24 ini dikalikan 4 juta, kemudian dapat nominalnya 1 juta. Nah, 1 juta inilah yang sudah kita akui sebagai pendapatan sewa. Nah, jadi nanti kita bikin kreditnya itu sewa diterima di muka, kemudian pendapatan sewanya dikredit. Masing-masing nominalnya itu sebesar 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah. Nah, ini kalau dia menggunakan pendekatan neraca atau aktiva. Bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi atau beban? Nah, di sini contohnya saya ambil sama, ya, contoh kasusnya sama. Kita bikin di sini pada tanggal 1 Juli 2019 diterima sewa untuk 2 tahun sebesar 4 juta. Nah, kemudian juna pada tanggal 1 Juli 2019 dan juna penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 itu seperti apa ketika kita menggunakan pendekatan laba rugi atau beban. Kalau yang tadi itu kita menggunakan pendekatan neraca, sekarang kita gunakan pendekatan laba rugi. Nah, untuk mencatatnya, ketika kita mengakuinya sebagai pendekatan laba rugi atau pendapatan, ya, ini bukan beban ini. Pendapatan laba rugi atau pendapatan, maka nanti kita akan buat seperti ini. Kita akan buat di sini 31 Desember, ya, 1 Juli, tanggal 1 Juli 2019. Di sini katanya diterima sewa untuk 2 tahun sebesar 4 juta. Nah, nanti kita akan buat di sini 1 Juli judulnya adalah debitnya kas, kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa. Nah, di sini debitnya kas, kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa. Nah, kemudian nanti di sini kita bikin masing-masing nominalnya 4 juta. Ya. Kemudian kalau nanti pada saat kita mau melakukan juna penyesuaiannya, maka nanti kita buat adalah yang belum kita akui.
Jadi yang kita hitung itu adalah yang belum kita akui menjadi pendapatan bagi kita. Nah, yang belum kita akui sebagai pendapatan sewa kita yaitu sebesar 18 bulan. 18 bulan ini berarti dihitung dari Januari 2000 ya. Januari 31 Desember 2019, berarti dari Januari sampai Januari 2021 ya, sampai 1 Juli 2021. Nah, ini dia. Seperti ini. Tadi kan 31 Desember batasnya kan, sampai 1 Juli 2021 itu ada 18 bulan. Maka perhitungannya 18 per 24 dikali 4 juta. Nah, ini dapat nominalnya adalah 3 juta rupiah. Nanti inilah nominal 3 juta ini akan kita akui sebagai sewa diterima di muka. Karena apa? Karena ini belum kita akui sebagai pendapatan kita. Maka nanti kita bikin nominalnya di sini, posisi debit dan kredit adalah sebesar 3 juta rupiah. Ya, 3 juta rupiah kita buat. Nah, ini adalah pencatatan jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka dengan pendekatan laba rugi. Ya, dengan pendekatan laba rugi. Kalau yang tadi itu pendekatannya neraca, ini pendekatan laba rugi. Ini di sini maksudnya pendapatan ya, bukan beban ya. Ini pendapatan. Ini, oke, salah ketik sayangnya. Oke, dan kemudian pencatatan jurnal penyesuaian ketika kita ingin menghitung estimasi pajak. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita ketahui di neraca saldo itu pajak penghasilannya Rp600.000. Sedangkan menurut data penyesuaian, taksiran pajak penghasilan untuk tahun 2019 itu sebesar 1 juta. Nah, kalau kita hitung, ya ini kita hitung, antara 1 juta dan 600.000 ini ada selisih sebesar 400.000. Nah, nanti 400.000 inilah yang kita akan buat ya 31 Desember 2019. Kita bikin di debitnya pajak penghasilan, kreditnya utang pajak penghasilan. Karena ada 400.000 lagi ya, yang selisih dari antara 1 juta dengan 600.000 rupiah. Nah, ini nanti kita akan akui sebagai berikut ya, sebagai utang pajak penghasilan. Debitnya pajak penghasilan, kreditnya utang pajak penghasilan, nominalnya masing-masing adalah Rp400.000. Nah, ini adalah akun-akun ya, beberapa akun-akun contoh, beberapa akun-akun yang berkaitan dengan pencatatan jurnal penyesuaian. Jadi ada yang estimasi pajak, kemudian ada pendapatan diterima di muka, pakai pendekatan laba rugi, pakai pendekatan neraca, kemudian ada beban dibayar di muka, pakai pendekatan beban ya atau laba rugi, kemudian pendekatan neraca ya beban dibayar di muka tapi pakai pendekatan neraca. Kemudian ada juga penyusutan aktiva tetap. Nah, kemudian ada juga di sini jurnal penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Ada juga di sini beban yang masih harus dibayar. Kemudian ada juga contohnya penyesuaian perlengkapan. Nah, jadi ini semua adalah akun-akun yang akan dilakukan jurnal penyesuaiannya jika memang perlu disesuaikan ya pada suatu perusahaan. Nah, ini saya rasa untuk penjelasannya sudah cukup jelas ya bagaimana cara kita melakukan yang namanya perhitungannya dan kemudian bagaimana cara kita membuat jurnal penyesuaiannya. Oke. Baik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa sudah cukup jelas penjelasannya dan nanti kita akan coba bahas lagi terkait dengan pembahasan tentang akuntansi lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.